Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. جميع مشايخنا وسنة نقل عن يعمل إلى والدنا النظر يعمل علينا من باركات من باركات شيء لله ينال من الفاتحات. Silakan buka surah At-Tur ayat 44. Kita selesaikan pada majelis kali ini tafsir surah At-Tur. Nanti ikuti bacaan saya secara tafsir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل فسبحه
Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyya kisban, dan jika mereka melihat siapa orang-orang musyrik kisban kepada sebagian, ba'dhan artinya sebagian, minas sama'i dari langit, minas sama'i dari langit, saqitan jatuh, saqitan jatuh. Ini menjadi hal dari kisran atau bisa juga menjadi maknanya, insyaallah. Allahu a'lam. Jatuh alaihim kepada mereka. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan, fa'asbit, maka jatuhkanlah alaina kepada kami, kisban kepada bagian minas sama'i dari langit. Ai artinya ta'dziban, sebagai azab lahu bagi mereka al-musyrik. Dan jika mereka melihat itu, yaqulu, maka ini jawabnya, jawab dari syarat wa in Abu syartin, huruf syarat ini, yaqulu, mereka mengatakan, ada begini, sahabun marhumun. Sahabun adalah awan, marhumun yang tersusun, mutarakibun artinya yang tersusun, nurwa bihi, nurwa yang kami diberi minum, dan diberi air, nurwa yang kami diberi air, bihi dengan sahab, wala yu'minu, dan mereka tidak beriman. Fadarhum, maka tinggalkanlah kepada mereka, hatta yulaqu, sehingga mereka menjumpai atau bertemu, yaumahum, dengan hari mereka, alladzi fihi, yang di dalam hari itu, ay fi hadzal dzalikal yaum, yus'aquna, mereka dimatikan. Artinya yus'aquna, mereka dibuat pingsan. Ini ada wayamutun apa ada yang ini? Ada wawunya, wayamutun. Ada wawunya. Di sini ada wawunya. Yus'aquna, mereka dibuat pingsan. Wayamutun artinya yamutun, artinya mereka dibuat mati. Yus'aqun secara harfiahnya dibuat kelenger. Kelenger itu pingsan. Bukan cuma pingsan, tapi kelenger. Dihilangkan akal-akal mereka. Ini Yus'aqun. Dibuat pingsan dan kelenger kan? Atau tidak sadar. Artinya yamutun, artinya mereka dibuat mati. Yamutun dalam keadaan mereka mati. Kalau memakai waw lebih mungkin lebih tepat ya. Wa yamutun, dan mereka mati, artinya telah mereka mati. Allahu a'lam bishawab. Ditanyakan yauma la yughni, yaitu pada hari la yughni, yang tidak mencukupi. Badal min yaumihim, dari kata min yaumahum, dari kata yaumahum. Karena kalau badal ikut kepada mabdulnya ya, mubdal alaih.
ikut pada mabdulnya. Jadi kalau yaumahum ini yaumah juga. Tidak mencukupi anhum dari mereka kaiduhum apa tipu daya mereka syai'an sama sekali. Kaiduhum apa tipu daya mereka syai'an sama sekali, walahum dan tidak lahum adapun mereka itu yusaruna adalah ditolong. Ai yumnauna artinya mereka dihalangi atau dicegah. Yumnauna artinya mereka dicegah minal adabi dari adab fil akhirati di akhir. Wa inna lilladzina zalamu dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim bikufrihim sebab kekufuran mereka adab duna dzalika selain yang telah disebutkan aibid dunia di dunia qabla mauti sebelum kematian mereka. Wa uzibu maka mereka diadab bilju'i dengan kelaparan wal qahti dan kekeringan. Ya, keadaan ketika tanaman tidak menumbuhkan, tidak membuahkan hasil. Sab'a sinina 7 tahun. Wa bil qatli dan dengan terbunuhnya mereka yauma badrin pada hari Badar. Bil qatli dan dengan terbunuhnya mereka yauma badrin pada hari Badar. Walakin akan tapi sesungguhnya aktsarahum sebagian paling banyaknya dari mereka la ya'lamun atau sebagian besar dari mereka la ya'lamun mereka tidak mengetahui anal azab bahwa seluruhnya azab yang silu akan turun bihim kepada mereka. Wasbir li hukmi rabbika wasbir dan sabarlah wahai engkau Nabi Muhammad li hukmi rabbika kepada ketentuan Tuhan biimhalihim dengan memberi mereka waktu, artinya tunggu saja dengan menunggu datangnya azab dari mereka. Biimhalihim dengan memberi mereka waktu wala yaudib dan janganlah menjadi sempit sodruka apa dadamu, artinya hatimu, karena hati itu tempatnya di dalam dada. Fa'innaka karena sesungguhnya engkau bi'ayunina adalah di dalam penglihatan kami. Bimar'an artinya di dalam penglihatan minna dari kami. Narakah kami melihat kepadamu wa nahfazuka dan kami menjaga kepadamu. Wasabbih dan bertasbihlah mutalabbisan dengan diiringi bihamdi rabbika dengan memuji kepada Tuhanmu. Aibul artinya bacalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah, wa bihamdihi dan dengan memujinya, memuji Allah. Haina taqumu haina ketika taqumu engkau bangun min manamika dari tidurmu. Artinya manam ini ya tidur, tapi maksudnya tempat tidur. Manam itu tempat tidur ya. Dari tempat tidurmu, au min majlisika atau dari tempat dudukmu.
Wa minal laili, dan dari malam, fasabbihhu, maka bertasbihlahu kepada Allah. Hakikatan, dengan benar-benar bertasbih. Aidon, juga. Wa idbarun nujum, dan pada saat lenyapnya bintang-bintang, idbarun nujum, dan pada saat lenyapnya bintang-bintang. Idbar itu artinya pergi, lawan dari iqbal. Kalau iqbal itu menghadap, idbar itu adbara yudbiru, itu pergi. Masdarun, rupanya masdar ay aqaba urubiha, artinya setelah tenggelamnya an-nujum, bintang-bintang. Sabbihu, bertasbihlah siapa engkau ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aidan, juga ausalli, atau salatlah bil awwali, di dalam awal malam, al-isya'aini, kepada salat maghrib dan salat isya. Wa fitani, dan di dalam bagian kedua dari malam atau akhir malam, ya, al-fajr, kepada sholat fajar, artinya sholat subuh. Wakilah, dan dikatakan apa fajar, as-subuh, yaitu juga sholat subuh. Jadi di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan bahwa orang-orang kafir, orang musyrik, ketika melihat langit, mereka melakukan tantangan. Ya, mereka dulu pernah mengatakan fa'asbit alaina kisfam minas sama, ini di ayat yang lain. Mereka minta diturunkan langit ini, dijatuhkan. Apa bagian dari langit itu? Ya, air, yaitu air hujan. Jadi kalau mereka melihat air hujan, mereka mengatakan ini awan yang akan membuat mengirimkan air kepada kami, artinya menghidupkan sawah-sawah kami, membuat kami bisa memenuhi air minum kami. Padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah azab Allah yang sangat pedih. Jadi kalau sebagian dari langit itu turun, maksudnya air, ya, air atau curah hujan yang turun dari awan. Mereka mengatakan itu awan yang tersusun untuk menjadi rahmat, padahal itu justru azab. Maka tinggalkanlah mereka, jangan dipikirkan, lalu dipusingkan, karena mereka akan menjumpai, sampai mereka menjumpai hari di mana mereka akan dibuat kehilangan akal mereka, kemudian mereka mati. Di sini disampaikan yaitu perang Badar atau hari kiamat itu sendiri. Tapi ini, ya, kalau dalam konteks kaum kafir Mekah, ini perang Badar, bangwangan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka itu tidak berguna dan mereka tidak dapat ditolong lagi. Dan sesungguhnya orang yang zalim tersebut itu mendapatkan azab lebih dari hal yang tersebut. Yaitu mereka pernah juga dilanda kelaparan yang sangat hebat, dilanda paceklik, ya, atau kekeringan. Istilahnya waktu itu paceklik. Artinya tanaman tidak tumbuh apa-apa, kekeringan di mana-mana. Ini azab sebenarnya dari Allah. Ya, mereka menderita itu 7 tahun, ya, lupa tahun berapa, ya.
Dan puncaknya apa? Mereka dibunuh di perang Badar. Itu berarti di era ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Karena ada hadis, ada ayat Al-Quran gini, wa ma kunna wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta wa ma kuntu mu'adzibahum wa anta. Dan kami tidak, dan aku tidak akan mengazab orang-orang musyrik sedangkan engkau masih ada di tengah mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulan. Jadi azab itu tidak akan turun kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah orang musyrik, yaitu di Mekah tidak ada azab. Jadi adanya Nabi di tengah-tengah mereka itu mencegah azab Allah. Tapi kalau Nabi sudah tidak ada di tengah-tengah mereka, Nabi sudah pindah, artinya di Madinah, maka pada saat itu azab diturunkan kepada orang musyrik. Jadi mereka pernah menderita rasa kelaparan, paceklik, bertahun-tahun. Ini saya mendengarkan keterangan dari pengajian, ya, satu pengajian bahwa salah satu sebab turunnya azab itu adalah banyaknya perzinahan. Ketika di suatu negara atau wilayah, satu tempat, ya, itu banyak orang melakukan hubungan gelap, maka itu akan menjadi sebab turunnya azab yang berupa gempa atau wabah. Jadi di mana banyak anak-anak hasil gelap itu, ya, hubungan gelap itu lahir, maka akan banyak orang-orang yang meninggal atau mati secara beruntun atau secara massal. Jadi memang begini, ya, kesulitan yang diderita manusia di muka bumi ini sebab ulah dari manusia tersebut. Nah, dan nanti kalau turun satu azab, ya, di suatu wilayah, artinya suatu kekeringan, suatu wabah, ini yang meninggal bukan hanya orang yang maksiat, tapi juga orang yang baik-baik pun akan ikut terkena. Dan juga satu lagi sebab turunnya azab itu adalah, ini ditulis, ya, sebab turunnya azab, turunnya wabah, ya, wabah atau paceklik, kelaparan dan lain-lain, adalah pertama banyaknya perzinahan. Ini yang saya peroleh dari satu pengajian kemarin ini. Yang kedua adalah ketika, ya, yang kedua adalah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah tidak dilakukannya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar artinya mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam tanda kurung seperti tidak adanya lagi majelis ilmu, majelis pengajian, merajalelanya kezaliman atau kesewenang-wenangan. Nah, ini jadi memang ada hadisnya, engkau
kalian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, atau Allah akan mengirimkan penguasa orang yang zalim yang sewenang-wenang kepada kalian, atau Allah mengirimkan azab kepada kalian yang kemudian bukan hanya orang yang baik saja yang terkena, nanti semuanya akan kena. Itu ada keterangan. Jadi dua ya faktor yang paling banyak menimbulkan azab-azab yang besar itu seperti kelaparan, wabah, penyakit. Ya, semoga Allah melindungi kita ya. Dan kalau ingin menolak azab-azab tersebut, tentu salah satu ikhtiarnya adalah memperbanyak majelis ilmu. Disebutkan bahwa memperbanyak majelis amar ma'ruf nahi munkar ya, majelis nasihat, tausiah, ngajian itu menolak bala. Menolak bala. Jadi kita ngaji seperti ini diam-diam juga daf'ul bala, nolak bala. Supaya tidak turun bala. Baik itu. Kemudian apa? Nabi diperintahkan untuk bersabar. Karena Rasulullah SAW itu selalu dilihat oleh Allah, dipantau, diawasi, dan selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membuat Rasulullah menjadi tenang, karena tentu hambanya yang paling dikasihinya, dicintainya, yaitu Nabi Rasulullah SAW, itu selalu mendapat lindungan Allah. Dan Nabi diperintahkan untuk selalu bertasbih dengan membaca subhanallah wa bihamdi ketika bangun tidur atau bangun dari majelis. Makanya kita nanti berjalan bangun dari majelis membaca tasbih, yaitu doa subhanallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu adalah kafaratul majlis. Apa artinya kafaratul majlis? Itu tasbih kafaratul majlis, yaitu penghapus dosa-dosa dari majelis tersebut. Kalau memang ada dosa, misalnya ada majelis tapi di dalamnya banyak omongan-omongan kosong yang tidak bermanfaat, bahkan dusta, mungkin terlontar tidak sengaja ribah di majelis tersebut, lalu kita itu menutup majelis itu dengan membaca tasbih kafaratul majlis, artinya doa penutup majelis tersebut, maka insya Allah majelis tersebut diampuni. Jadi subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kafaratul majlis. Nah, ini dalilnya wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ketika kamu mau bangun dari majelis kamu, bacalah tasbih. Nah, tasbih itu ya tadi subhanallah wa bihamdi. Dan ketika bangun dari tidur, makanya kita bangun dari tidur dan bangun dalam keadaan apapun ya, kita artinya dalam keadaan berdiri, berjalan, memperbanyak tasbih. Kemudian yang nomor 2, Nabi diperintahkan untuk bertasbih pada malam hari, yaitu bertasbih antara lain ya di nisful apa, dia mulai untuk bangun malam, membaca subuh qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh, subuh qudus rabbul malaikati wa ruh, subhanallah walhamdi, subhanallah subhanallah subhanallahil azim. Banyak redaksi tasbih. Dan juga yang kedua diperintahkan bertasbih waktu melakukan sholat maghrib dan isya, yang disebut al-isya'ain, artinya dua waktu isya ini artinya maghrib dan isya. Dan yang kedua waktu sholat sunnah fajar, sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh kita sholat sunnah fajar 2 rakaat, dan juga waktu sholat subuh.
Makanya mari kita sekarang baca tasbih, mari bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim, subhanallah. Subhanallah. Salah satu hikmah mungkin ya Allah misal. Kenapa kalau pagi-pagi kita diperintahkan bertasbih, perbanyak tasbih? Ini ada rahasianya. Bahwa tasbih itu kata-kata tanzih, menyucikan Allah, taqdis, menyucikan Allah. Kita membaca subhanallah bihamdi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Itu kita sedang menyucikan Allah, maka pada saat itu kita juga akan dibersihkan, disucikan. Orang yang senang bertasbih itu jiwanya itu bersih ya, hatinya bersih, dan insya Allah pikirannya juga bersih. Karena begini, orang tidur itu ada bekas-bekas kotorannya setan. Disebutkan dalam riwayat, barang siapa tidak bangun dari malam sampai terbit matahari, tidak bangun sama sekali, maka itu setan kencing di telinganya. Jadi ini jadi toiletnya setan. Ini lubang telinga kita itu jadi apa? Toilet WC-nya setan. Jadi di badan kita ini kadang ada jejak-jejaknya setan. Saya pernah dapat informasi, Allah, tapi saya yakin itu ada benarnya. Terutama kalau badan kita ini lebam-lebam itu waktu tidur. Ada orang tidur, entah kenapa, nggak ada siapa-siapa ya. Badannya itu hitam-hitam. Saya pernah mengalami itu karena kaki saya itu sering tiba-tiba nyok-nyok. Apa nyok-nyok? Nyok-nyoknya. Nyer? Iya, itu nyeri. Dan ada bekas nyerinya itu hitam-hitam mungkin. Katanya orang-orang tua ya, katanya pengesepol orang-orang. Kalau tidur seperti itu, lo kayak jin ya. Nggak tahu ya, digigit jin ya. Jadi jin itu usir. Nah mungkin saya lupa doa atau bagaimana, sehingga ada jin-jin usir. Nah kita kalau tidur itu memang selalu ya, manusia namanya kalau sudah tidur, dia kan sudah terputus, sudah zikir. Maka makhluk-makhluk dari luar itu akan menggerayangi kita. Maksudnya bangsa jin ya, dan seterusnya. Maka kalau pertama ya kita tidak berdoa, ya kan hukumnya masuk. Ada orang tidur tiba-tiba mimpi buruk ya, atau tiba-tiba ngigau nggak karu-karuan. Hal yang kedua itu kalau terbuka auratnya, makanya kadang kalau tidur tutup auratnya baik-baik. Pakai selimut yang bagus, pakai baju yang bagus ya, tapi sulit juga kan, pasti terbuka aurat. Nah makanya di saat itulah setan akan datang. Bahkan bisa jadi setannya berwujud manusia. Nah kalau sudah seperti itu gimana? Maka kita harus memperbanyak tasbih ketika bangun supaya bekas-bekas setan ini bersih. Dan yang nomor dua, berwudu lah. Kalau bisa mandi sunnah ya. Mandi itu, maka insya Allah bersih. Anda selain fresh, bangun tidur itu juga bersih. Tapi kalau masih terasa tidak nyaman, suasana hati tidak enak, bangun tidur mungkin karena masih ada sisa-sisa itu, gangguan-gangguan setan. Makanya kalau pagi hari pantas, kalau kita pagi hari tiba-tiba marah-marah aja. Pagi hari tiba-tiba sudah dongkol aja. Ya pokoknya lagi tidak enak. Itu mungkin masih ada gangguan-gangguan atau sisa-sisa setan. Makanya perbanyaklah wudu, perbanyak baca tasbih, zikir, baca Al-Quran. Kalau lebih baik lagi ya, kalau bangun tidur itu langsung misalnya wudu sholat sunnah rokaatil fajri 2 rakaat, kemudian sholat sunnah subuh, sholat subuh berjamaah. Insyaallah itu akan jauh lebih baik. Ini rahasia supaya kita itu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal
Amin ya. Nah, ada soalnya orang yang pagi hari itu tidak bisa bangun dari saking lemahnya ya. Tiba-tiba pagi itu dibuat lemah. Nah itu mungkin ya juga karena faktor-faktor ya itu tadi. Dan yang kedua ya, ini pengalaman saya, insya Allah lebih baik ya. Kamar itu kasih ayat kursi. Ya, kamu beli ayat kursi itu ya. Taruh ya, di pintu kamar. Itu kan, aduh ada lagi. Ini itu jadi teror buat saya. Saya itu ya, teror sehari-hari kalau majelis ngaji tafsir itu ya, suara seperti ini. Saya sampai mikir apa tidak ada kitab tafsir yang jus-jusan itu, yang mau bikin penerbit aja lah ya, penerbit kitab. Tak bikin tafsir jus-jusan, bisa beli jus 30 aja, terus aja. Ini kan coba kalau yang jatuh 3 ini ya. Bisa kelengger. Jadi kasih ayat kursi di kamar-kamar kita, insya Allah. Ada pengalaman waktu orang meruqyah rumah seseorang. Jadi ada orang ngerasa sakit ya nggak normal, ingin diruqyah, khawatirnya ada gangguan dari bangsa jin. Ternyata di sana itu salah satu ruangan itu ada foto-foto para ulama, ada fotonya ulama. Nah itu katanya setelah ditanya kepada jinnya, benar kamu ganggu ya? Iya, saya ganggu katanya. Tapi waktu saya mau sampai di kamar itu yang ada fotonya kiai-kiai itu, saya takut. Jadi fotonya ulama itu ternyata memang ditakuti. Pernah ada pengalaman seperti itu, orang lagi kejinan, terus didekatkan ke fotonya ulama, itu jinnya menjerit-jerit. Jangan, saya nggak mau melihat itu. Itu apalagi itu baru fotonya kiai, fotonya ulama yang soleh ya. Apalagi fotonya, apalagi ayat kursi. Jadi kalau didekatkan ayat kursi, maka itu sebagai benteng. Ya, saya sudah belajar ya di sini pernah ngaji pernah punya ayat-ayat ruqyah. Kamu harus belajar ruqyah. Santri itu harus bisa meruqyah. Bukan apa-apa. Kalau keluarganya sendiri nanti kebingungan, bingung mau baca apa. Itu ada al-ayat liruqyah asyariyah ya. Ayat yang dibaca untuk ruqyah sesuai panduan dari Kanjeng Nabi SAW. Itu dia videonya nonton itu ada. Ini ada ya. Kalau dia malu yang tidak ada. Baca itu, baca itu. Karena baca ayat kursi, baca aku baca terus. Dan itu ketika dibaca berkali-kali kepada orang-orang yang sedang mengalami gangguan itu, insya Allah sembuh. Insya Allah. Itu saja ya yang perlu diketahui. Alhamdulillah sudah satu surat sudah selesai tafsirnya. Ditandai kata-kata yang sulit dari Al-Quran. Ada perintah Nabi SAW ya, iltamisu min ghara'ibil atau ghara'ibil Quran. Carilah kata-kata yang sulit dari Al-Quran. Jadi suruh pelajari sama kalian. Nah, sulit-sulit apa? Kayak isfan apa? Pernyataannya sebagian. Sahabul marhum apa? Kita kalau seperti ini terus, insya Allah akan mendapatkan keutamanya Al-Qurannya. Amin ya Rabbal. Dan yang kedua ya, ini untuk tadarus selama bulan suci Ramadan ya. Begini, pahalanya orang membaca Al-Quran dengan bin nazar daripada bil ghaib itu derajatnya 2000 banding 1000. Barang siapa membaca Al-Quran bin nazar, baik dia hafal atau tidak hafal, maka dia mendapatkan derajat itu 2000 dalam keterangan. Kalau membaca Al-Quran bil ghaib, dia dapat pahala tapi 1000. Oleh karena itu keutamaan membaca bin nazar itu luar biasa. Karena
tulisan Al-Quran itu menyembuhkan, ya, membuat mata kita sehat, membuat mengirimkan cahaya kepada diri kita. Nah, maka kita lebih baik Allah. Kecuali ada bil ghaib, kalau lagi murojaah, lagi setoran bil ghaib. Tapi kalau lagi membaca sendiri, lebih baik bin Allah. Artinya dengan melihat apa bin Allah melihat kalau bil ghaib tidak melihat, itu bedanya, ya. Lebih afdal bin Allah, ya. Jadi nanti ketika tadarus Al-Quran, tidak tolong nanti waktu Ramadan buatlah sebanyak mungkin grup-grup khataman Al-Quran. Semua kalau perlu setiap kamar, ya. Setiap kamar atau setiap kelompok, setiap tingkatan, setiap ini bikin. Kalau perlu nanti didata. Misalnya kamar yang paling banyak khatam Al-Qurannya. Mungkin yang satu kamar sudah khatam seminggu 3 kali. Nanti ditulis yang paling banyak khatam Al-Qurannya, dikasih penghargaan. Kalau bisa itu diramaikan, karena Anda kan banyak, ya, berkelompok, jadi sangat bisa untuk membaca Al-Quran bersama-sama dalam bulan suci Ramadan. Nanti waktunya biar diatur oleh wilayahnya. Demikian Suratun Najmi, wallahu a'lam bishawab. Ini sudah, ya, surah Najm sudah. Ini sudah dulu, ingat saya. Coba dicek yang belum apa yang belum. Al-Qamar sudah, ya. Juz ini, yang juz 27. Saya mau fokus sekarang di juz 25 sampai 30, ya. Juz 25 sampai 30 kita ngaji tafsirnya dulu. Juz 25 sampai 30. Untuk juz 1 sampai 24 kita bertahap dulu. Jadi kita mulai dari yang paling akhir, yang pendek-pendeknya. Yang belum apa? Surah Ar-Rahman dulu, ya. Ini surat yang sangat penting untuk dipelajari. Ar-Rahman. Coba dicek yang paling banyak ngajinya, dicek, takutnya sudah. Ar-Rahman sudah. Belum. Kalau yang baru ngaji tahun ini, tidak ada yang tahun kemarin. Belum. Ar-Rahman belum. Baik, untuk berikutnya kita lihat. Al-Waqi'ah sudah. Oh, mana yang kemudian belum. Ya, mari ngaji sebentar sedikit. Masih ada waktu. Silakan dibuka surah Ar-Rahman, surah ke-55, juz 27. Nanti di daftar isinya itu di belakang kamu centang aja yang tafsirnya sudah selesai. Yang belum kamu pelajari tafsirnya jangan diconteng. Ini kan centang terangan atau arti ini bintang gini, ya. Terangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rahman ada ini ayat hari ini Suratul Rahman. Ialah surah Ar-Rahman Makkiyatun, rupanya surah yang turun sebelum hijrah ke Makkah. Wa illa atau illa kecuali ayat yas'aluhu ma fis samawati wal ardi. Al-ayat wa madiniyatun, maka adalah surat madaniyah, maka adalah ayat madaniyah. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardi, ya. Kullu yawmin huwa fi sya'n, itu ya. Madaniyah itu maka adalah madaniyah. Wa yadapun surah Ar-Rahman sittun au tamanun wa sab'una ayatan, adalah 76 atau 78 ayat. Adalah 76 atau 78 ayat. Ar-Rahman, zat yang maha memberi rahmat. Ini diperkirakan mengira-ngira mubtada, yaitu Allahur Rahman. Allah adapun Allah Ar-Rahman adalah zat yang memberi rahmat. Ini disebutkan maha pengasih, dengan maha memberi rahmat, maha memiliki rahmat. Allahu Akbar. Atau Ar-Rahman jadi mubtada dari khabar yang dikira-kira Ar-Rahmanu Rabbuna. Artinya Ar-Rahman zat yang adalah Tuhan kami. Allama Al-Quran. Allama mengajarkan siapa Ar-Rahman man kepada orang syaa yang berkehendak. Siapa Ar-Rahman Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada Al-Quran. Khalaqa, menciptakan siapa Ar-Rahman al-insan kepada manusia, ayil jinsa, artinya jenis manusia. Allamahu, mengajarkan siapa Ar-Rahman hu kepada al-insan, al-bayan, kepada keterangan, al-bayan kepada keterangan. An-nutqa artinya kemampuan menerangkan. Al-nutqa artinya kemampuan menjelaskan atau menerangkan. Ini pilihan tafsir dari Muslim. Asy-syamsu, adapun matahari, wal qamaru, dan bulan, bi husbanin, adalah dengan perhitungan. Yajriyani, keduanya beredar, matahari dan bulan.
najmu dan adapun bintang. Oh, bukan salah. Wan najmu dan adapun tanaman yang tidak memiliki batang. Nah ini kalau lupa tafsirnya bisa. Wan najmu dan adapun tanaman yang tidak memiliki batang, ya, ingat kepada an-najmu yang satunya yaitu bintang. Ma rupanya la saqah yang tidak memiliki batang lahu bagi minan nabati dari tanaman. Wasyajaru dan pohon. Ma rupanya sesuatu lahu yang bagi syajar sakun adapun batang. Yasjudani adalah bersujud keduanya an-najmu wasyajar. Yakhda'ani keduanya tunduk bima pada sesuatu yuradu yang dikehendaki min huma dari keduanya an-najmu wasyajar. Yang kita ini sedikit mengenai tafsir surah Ar-Rahman. Ini adalah surah yang disebut dengan julukan yang sangat agung, ya, yaitu Arusul Quran, mantennya Al-Quran. Nah ini gelarnya surat Ar-Rahman. Jadi surah Ar-Rahman itu mendapatkan gelar sebutan karena ada keterangan, ya, Arusul Quran, mantennya Al-Quran atau mahliganya Al-Quran. Dan memang kalau membaca surat Ar-Rahman itu seakan-akan, ya, kita mendapatkan suatu pemandangan yang sangat indah, megah. Karena memang dimulai dengan asma Allah yang agung, yang Allah pilih untuk menyebut azatnya, ya, Ar-Rahman, azat yang maha pengasih, yang memiliki rahmat yang belas. Jadi gelarnya adalah Arusul Quran atau mantennya Al-Quran. Di dalam surat ini Allah SWT memulai dengan nama zatnya Ar-Rahman, ya. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kehilangan dan kekurangan rahmat kepada hamba-Nya. Bahkan rahmat-rahmat inilah yang selalu kita butuhkan. Dan kalau tidak ada rahmat dari Allah, maka kita akan celaka dan binasa. Dan Allah SWT mengajari siapapun yang Allah kehendaki Al-Quran. Nah ini penting. Kita ini belajar Al-Quran ini karena dikehendaki Allah. Kita belajar Al-Quran ini rahmat Allah. Karena ada orang yang oleh Allah tidak dibuka hatinya untuk mau, jangankan mempelajari, mendengarkan Al-Quran saja tidak mau, apalagi mempelajari. Maka ketika ada orang mau ngaji Al-Quran, ya Allah, itu termasuk orang-orang yang Allah kehendaki untuk Allah dekatkan kepada Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah kendaraan yang cepat mengantar orang itu kepada Allah, ya. Makanya Al-Quran ini cara media terbaik orang berkomunikasi kepada Allah, ya. Apalagi ketika Al-Quran itu dibaca waktu sholat. Sholat itu sendiri sudah ibadah yang paling utama. Dengan membaca Al-Quran akan menjadi lebih utama dengan membaca sebanyak-banyaknya ayat Al-Quran. Jadi allama man syaa Al-Quran ini dalam surat tafsirnya. Jadi Allah mengajari siapapun, artinya mengajari ini tetap berguru kepada manusia, ya. Tapi maksudnya Allah mengajari, Allah mudahkan dia itu belajar Al-Quran. Semoga kita selalu dipermudahnya membaca Al-Quran. Dan yang paling penting, kita ini dibuat cinta kepada Al-Quran.
dan kita mencintai Al-Quran. Saya itu senang kalau ada santri kalau Al-Qurannya sampai lesep itu, sampai kusut, sampai banyak catat apa-apanya, bekas dibolak-balik, itu berarti suka baca Al-Quran. Tapi saya akan lebih senang lagi kalau kitab tafsirnya seperti itu. Ya, kalau kitab tafsirnya dibolak-balik lesep, tapi saya melihat kitab tafsir sampean masih mulus-mulus, berarti namanya jarang. Tapi kalau sampai tafsirnya lesep, saya pun juga jarang ini. Saya ini ngaji itu nakal ya. Ini, tapi lumayan lah sampai lumutan. Lumutan karena. Tapi ini termasuk kita yang sering saya buka. Tafsir As-Sawi ini saya beli dulu mungkin 50.000 Pak jilid. Zaman dulu. Ini belinya saya di Madura untuk saya mondok. Alhamdulillah. Ini masih bekas yang lama sekali. Nah ini termasuk kitab yang paling sering saya buka. Nah kalau sudah seperti ini kan berarti sudah sangat sering dibuka. Jadi sampai kitabnya aja patah itu. Ini karena seringnya dibuka. Nah salah satu kitab favorit saya di perpustakaannya Walid ini, Edil Walid Jamatul. Salah satu kitab favorit saya yang paling sering saya buka di sana itu adalah kitab tafsir. Makanya beliau itu sering kalau nelfon, bahkan kadang nanya, mana kitab tafsir saya? Ada di kamu? Saya bilang iya, ada di saya. Cepat antar. Kadang beliau butuh juga. Nah jadi rebutan, bapak dan anak sama-sama rebutan kitab tafsir. Jadi kadang sama saya semuanya kitab tafsir dipindah ke perpus saya. Begitu dipakai sama abah, dipindah lagi ke bahan. Oh ini benar. Nah itu mungkin karena ingin yang belajar. Nah abah, saya kira di sini cinta tafsir. Oleh itu bahkan saya bilang adalah penggemar ilmu tafsir. Nah ini kan saya senang kalau Al-Qurannya ya sampai bolak-balik terus, bolak-balik ya, kitab tafsirnya juga dibolak-balik. Ini adalah tanda semoga Allah SWT berarti membimbing kita, menghendaki kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Dan di zaman sekarang Al-Quran ini adalah benteng yang tangguh ya, untuk menghadapi cobaan-cobaan zaman ya. Kalau orang banyak mengadakan majelis Al-Quran, kajian Al-Quran, maka insya Allah akan selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu. Ini saja dulu ya. Kalau insan agama ini biar sedikit paham, ya, bisa dipahami ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan seperti ini. Mari kita tutup. Jadi ini kaitannya dengan doa Allah marhamna bil Quran itu diajarkan oleh Nabi ya. Sebenarnya redaksinya kalau dari hadis Allah marhamna bil Quran. Cuman karena Nabi baru rame-rame jadi domirnya dikasih domir mutakallim ma'al ghair, domir nahnu. Nah sebenarnya redaksi yang dari hadis itu Allah marhamna bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran. Nah itu kaitannya dengan ayat ini. Kenapa Ar-Rahman wa 'allama Al-Quran? Jadi ilmu tentang Al-Quran itu dikaitkan dengan asma Allah Ar-Rahman. Itu berarti Rahman. Makanya ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran. Ya karena Engkau Ar-Rahman yang Maha Rahman, itu adalah zat yang mengajari kami membaca Al-Quran itu. Jadi kaitannya dengan kita hubungkan yang kita bisa melihat hubungan. Ya, mari ketika membaca itu, kemudian yang kedua ini lebih baik. Jangan mengatakan Allah madzakirna minhuma nasina. Maksudnya tidak dosa, tapi kurang apa.
Karena nasina, minggu nasina artinya dari sesuatu dari Al-Quran itu yang kami lupa. Nabi soalnya ada hadisnya itu, la takul nasitu Quran, walakin kunsitu au nusitu. Jangan kamu mengatakan saya ini lupa Al-Quran, itu tidak bagus. Kok lupain Al-Quran? Itu seakan-akan Al-Quran itu layak dilupakan. Tapi katakanlah saya dibuat lupa, unsitu. Karena Allah yang membuat lupa juga. Allah yang membuat kita lupa pada Al-Quran. Au nusitu, atau saya dibuat lupa, sama. Makanya saya kalau doa seperti itu saya bilang wadak min huma unsina atau nusina, itu sama. Jadi sedikit diubah ya, saya sampaikan dalam pengajian ini, sedikit diubah, mulai dibiasakan. Tapi tidak berdosa Anda mengatakan min huma nasina, tidak berdosa, karena itu doa. Tapi kurang afdol, karena ada hadis, janganlah engkau mengatakan begini ya, aku lupa Al-Quran, tapi aku dibuat lupa. Itu beda. Kalau kita mengatakan saya lupa Al-Quran, seakan-akan kita itu kurang memuliakan Al-Quran. Kan ya nggak apa-apa lah saya lupa Al-Quran gitu loh. Padahal lupa Al-Quran itu kalau sengaja dosa. Melupakan ayat yang sudah dihafal kalau secara sengaja itu dosa. Makanya tidak boleh ya seorang hafizul Quran meninggalkan Al-Quran. Tidak boleh, itu dosa besar. Yang meninggalkan itu artinya sengaja Al-Qurannya nggak diurus, hafalannya nggak diurus, tahu sudah seminggu nggak ngapalin. Padahal dia sudah pernah hafal. Itu orang yang hijrahul Quran, meninggalkan Quran seperti itu adabnya besar. Namun tidak, ya, jangan pernah ya. Apalagi terbersih niatnya saya sudah selesai dengan Al-Quran, tidak mau urusan lagi dengan Al-Quran itu. Ini bahaya ya, hafizul Quran yang bahaya kayak gini. Alhamdulillah ya, pokoknya orang kalau sudah pernah menghafal Al-Quran wajib terus menjaga hafalannya. Perkara lupa itu minta maaf kepada Allah, karena lupa itu memang sifat kita, tapi itu juga karena Allah ya, karena Allah membuatnya lupa. Lupa itu juga bisa karena faktor dosa. Makanya kalau lupa kita minta maaf kepada Allah, minta semoga diingatkan. Tapi kalau lupa terus dibiarkan, biarinlah saya lupa aja. Nah ini yang nggak boleh. Ya itu ya kalau sudah penghafal itu dalam arti sudah ada gambaran di dalam kepala kita, ayat tersebut itu wajib kita ingat kembali. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma unsina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah ya rabbal alamin. Ulang lagi masih saya terdengar nasina. Ya saya pelan-pelan mengubah ini, walaupun diputra masih nasina. Karena saya berdasarkan hadis dalilnya unsina, ya unsina. Hamzah unsina, ya dengan ya unsina. Ini diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma
أوصينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الله يا رب العالمين. الله يحكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما هو بالحق.